Halo semuanya, kali ini saya akan membahas sebuah isu yang cukup diperbincangkan di kalangan job seeker atau para pencari kerja, yaitu tentang ATS. ATS itu sendiri adalah aplikasi yang dipercaya akan menentukan keberhasilan seseorang dalam mengikuti sebuah tahapan rekrutmen. Karena memang beberapa ATS memiliki fitur untuk bisa melakukan scanning dan screening pada CV seorang pelamar. Nah, di video kali ini saya akan membahas apa sih itu ATS dan bagaimana sih cara kerja ATS dalam melakukan scanning dan screening CV seorang pelamar kerja. Apa sih yang dimaksud dengan ATS? ATS adalah singkatan dari Applicant Tracking System, yaitu sebuah software yang didesain khusus untuk membantu HRD, dalam hal ini recruiter, dalam melakukan perekrutan secara efisien. Jadi ATS ini adalah aplikasinya si recruiter untuk membantu mereka dalam melakukan pekerjaan mereka. Nah, ATS ini adalah aplikasi yang kompleks sebenarnya teman-teman. Jadi, ATS ini punya banyak fitur dan banyak hal yang dihandle. Di antaranya adalah requisition, job posting, sourcing, screening, tracking, sampai ke hiring. Jadi, outputnya adalah mengkonversi data pelamar menjadi data pegawai. Itu yang dinamakan proses hiring. Di video kali ini saya hanya akan fokus membahas tentang fitur scanning dan screening yang dimiliki oleh ATS ini. Tetapi perlu diketahui bahwa tidak semua ATS mempunyai fitur scanning dan screening. Jadi fitur scanning dan screening ini hanya ada di beberapa ATS karena memang dua fitur ini bukan merupakan fitur utama yang ada di ATS. Nah, bagaimana cara kerjanya? Si ATS ini bisa melakukan scanning dan screening. Yang pertama adalah si ATS ini dia akan melakukan scanning dari file CV kita. Jadi file CV kita itu kan biasanya PDF atau Microsoft Word. Nah, si ATS ini akan melakukan scanning dan melakukan text extraction. Text extraction itu adalah mengambil semua teks yang ada di file tersebut, kemudian teks itu di parsing ke dalam database. Parsing itu adalah proses memilah-milah data, memilah-milah kosakata yang ada di teks yang sudah diekstrak tadi untuk kemudian dimasukkan ke dalam database sesuai dengan parameter-parameter yang sudah ditentukan sebelumnya. Nah, data yang tadi sudah masuk ke dalam database itu kemudian sama ATS akan diberikan skor. Ada dua skor yang kita kenal di ATS. Pertama, profile completeness, yang kedua adalah matching score. Istilah kedua skor ini sebenarnya berbeda-beda tiap ATS, tiap produk berbeda-beda. Untuk profile completeness sendiri ada yang namanya parsing score, ada yang namanya scanning score, ada yang namanya profile completeness. Dan juga untuk matching score sendiri ada istilah yang namanya screening score, matching score, system score. Itu banyak tergantung dari ATS yang digunakan. Tetapi pada dasarnya hampir sama, jadi hanya ada dua ini, profile completeness dan matching score. Nah, profile completeness, scanning score atau profile score ini adalah sebuah skor yang diberikan oleh ATS kepada CV seseorang pelamar. Nah, skornya ini didasarkan dari seberapa lengkap atau seberapa banyak data yang bisa diambil dari CV seseorang untuk dimasukkan ke dalam parameter-parameternya si ATS ini. Jadi misalkan si ATS punya 8 parameter. Nama, alamat tinggal, telepon, alamat email, pengalaman kerja, pendidikan, dan skill, dan mungkin pengalaman organisasi, misalkan seperti itu. Nah, misalkan dari 8 ini dia melakukan scanning pada CV seseorang, hanya bisa menemukan 3 di antara 8 parameter itu. Nah, nanti si ATS akan memberikan skor dari tiap parameter-parameter yang bisa diambil dari CV seseorang tadi. Jadi kalau misalkan dia cuma ketemu 3, mungkin dia bisa dikasih skornya cuma 40%, misalkan seperti itu. Atau misalkan dia ketemu 6, mungkin dia dikasih skornya 70%. Nah, parameter-parameter yang digunakan oleh tiap ATS itu pasti berbeda karena mereka punya parameter-parameter sendiri, dan bahkan beberapa ATS memperbolehkan user untuk men-setting parameternya mereka sendiri. Jadi kita pun juga tidak bisa tahu apa saja sih yang harus ada dalam CV supaya bisa memberikan skor yang bagus di sebuah ATS, karena parameternya pasti berbeda-beda tiap produk. Lalu yang kedua adalah matching score. Matching score ini atau biasa dikenal juga screening score di beberapa ATS lain, ini adalah proses di mana ATS akan memberikan rekomendasi kepada user terkait dengan kandidat-kandidat yang mungkin memiliki potensi cocok dengan lowongan yang sedang dibutuhkan. Jadi misalkan ada seorang user, dia membutuhkan posisi staff accounting.
Staff accounting ini dia memiliki requirement pengalaman kerja minimal 2 tahun, memiliki skill Excel, dan pernah bekerja di KP, misalkan seperti itu. Nah, dari 3 parameter ini, kemudian si ATS mencari semua data pelamar yang ada di database-nya dia yang memiliki 3 parameter ini. Nah, kalau misalkan ada salah satu pelamar yang memiliki setidaknya satu di antara parameter ini, kemudian sama ATS akan diberikan skor. Jadi misalkan ada seorang pelamar A, dia punya pengalaman kerja di bidang accounting 3 tahun dan dia punya pengalaman magang di KP. Jadi 2 di antara 3 tadi. Kemudian ATS akan memberikan skor dari tiap kriteria yang cocok dengan data pelamar tersebut. Itu adalah matching score. Jadi kalau profile completeness atau scanning score, dia hanya memberikan skor berdasarkan seberapa lengkap data yang bisa diambil dari CV seseorang. Kemudian kalau yang matching score atau screening score adalah seberapa banyak parameter atau requirement yang matching dengan data yang dimiliki oleh pelamar tersebut. Nah, saya akan menunjukkan kepada kalian bagaimana cara kerja ATS secara langsung dengan menggunakan ATS yang saya punya. Jadi saya akan mengupload sebuah CV ke ATS ini dan kita lihat berapa skor yang dihasilkan dari CV tersebut. Ini adalah CV yang akan saya upload. Seperti yang bisa kalian lihat, CV ini cukup fancy, artinya cukup punya banyak efek visual, punya banyak ornamen. Nah, kita akan lihat seberapa besar skor yang bisa dihasilkan dari CV ini. Banyak orang yang bilang bahwa CV yang ATS friendly atau CV yang bisa dibaca dengan baik oleh sistem adalah CV yang tidak terlalu banyak efek visual. CV yang simple, yang plain seperti itu adalah CV yang bisa dibaca dengan baik oleh ATS karena mereka menganggap bahwa ATS kalau misalkan CV-nya banyak distraction-nya, banyak efek visualnya, maka ATS akan kesulitan dalam melakukan scanning atau melakukan text extraction. Tapi kita lihat apakah CV ini bisa menghasilkan skor yang baik apa tidak. Nah, ini sudah selesai. Seperti yang kalian lihat di sini akurasinya 100%, artinya CV ini bisa memberikan data-data yang dibutuhkan dari ATS, atau CV ini bisa memenuhi parameter-parameter yang sudah di setup atau yang sudah di requirement oleh si ATS ini. Ini kita lihat di sini ada emailnya masuk, namanya masuk, first name sama last name, lalu nomor teleponnya masuk, alamat tinggalnya juga masuk, data pendidikannya ini juga masuk, lalu pekerjaan terakhirnya, pengalaman kerjanya masuk juga beserta nama perusahaannya, lalu juga untuk skill setnya semuanya juga terparsing dengan cukup baik. Nah, ini artinya CV yang memiliki efek visual yang banyak atau memiliki komponen visual yang banyak dengan menggunakan desain yang lebih atraktif, itu masih bisa di parsing oleh ATS. Jadi tidak selalu harus yang plain atau harus yang simple seperti itu. Karena pada dasarnya ATS itu melakukan parsing atau melakukan scanning berdasarkan keyword. Jadi di dalam ATS itu ada AI yang melakukan proses matching dari kata-kata yang ada di CV tersebut, kemudian dibandingkan dengan keyword yang mereka miliki. Oke, selanjutnya saya akan menunjukkan kepada kalian bagaimana cara ATS melakukan screening atau melakukan matching. Nah, di sini saya sudah punya beberapa job posting yang sudah saya setting di ATS ini. Kita akan coba gunakan HR Manager ini, posisi HR Manager ini, untuk menemukan posisi yang cocok yang direkomendasikan oleh ATS ini. Oke, seperti yang kalian lihat, tidak ada kandidat yang ditemukan, artinya si ATS tidak menemukan kandidat yang cocok dengan parameter yang sudah saya tentukan untuk HR Manager. Tetapi saya masih tetap bisa rubah, kita bisa refine match untuk ubah parameternya. Nah, ini misalkan saya butuh skill yang misalkan nggak usah terlalu banyak, ini terlalu banyak. Saya hanya butuh misalkan
Microsoft Excel, dan accounting lah misalkan. Oke, payroll, dia bisa payroll, Microsoft Excel sama accounting. Untuk Microsoft Excel harus punya, accounting nice to have, payroll juga nice to have. Oke, kemudian saya kasih work experience-nya 1 tahun misalkan seperti ini. Kita search lagi. Nah, akhirnya di sini ATS bisa menemukan 3 kandidat yang cocok dengan parameter baru saya. Nah, kalau kalian lihat di sini ada skor. Ini adalah 40% batch match, 40% batch match, dan yang terakhir adalah 26% batch match. Ini artinya adalah ATS melakukan proses matching dengan parameter yang sudah saya setting tadi ke data pelamar yang dia miliki di database-nya. Kalau misalkan data pelamar ini memiliki salah satu data dari kriteria atau parameter yang sudah saya setting, nanti ATS akan memberikan skor. Misalkan nih contoh, kalau ketemunya lebih banyak, maka dia kasih skornya lebih tinggi, ini 40% misalkan. Nah, kalau misalkan dia datanya yang ditemukan lebih sedikit, maka dia kasih skornya lebih sedikit, contohnya ini 26%. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan di video ini. Mungkin kita akan sambung ke video lainnya. Saya akan mengajarkan kepada kalian bagaimana cara menulis CV yang ATS friendly. Tapi saya akan buat itu di video yang terpisah. Oke, kalau kalian suka dengan video ini, kalian bisa klik like dan share ke teman-teman kalian. Atau kalian juga bisa subscribe channel ini. Dan jangan lupa klik lonceng notifikasinya supaya kalian tetap dapat update kalau misalkan saya ada upload video baru. Oke, terima kasih semuanya. Bye-bye.